Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Jauhkan hidup kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kami Tuhan boleh selalu berada dalam lindungan Engkau. Dan terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mengasihi, melayani, dan menopang. Saling mengasihi atau saling melayani atau saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas atau persekutuan atau pelayanan atau gereja. Sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, dan bahkan gereja sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, maka mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, atau bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya goalnya tidak akan pernah tercapai. Sebab ada tertulis di dalam Matius pasal 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan Dia dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin mendengarkan ajarannya, ada yang ingin melihat dan mengalami mukjizat dan sebagainya. Kalau kita baca dalam Markus pasal 2 ayat 2 dan 3 dikatakan, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Karena tempat itu penuh dengan sesak, sehingga ada 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Namun, mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Kalau kita baca lagi dalam Markus pasal 2 ayat 4 dikatakan, mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan Yesus begitu melihat kegigihan dan iman mereka, itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak. Dan akhirnya mukjizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun berjalanlah. Dari kisah ini kita belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya, yang mendasari keempat orang itu rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh, dan itu adalah pernyataan kasih. Sesungguhnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, risikonya sangat besar. Lebih penting lagi, mereka melakukannya dengan tulus ikhlas, tanpa tendensi apa-apa. Dan terlihat di sepanjang kisah ini, nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari cerita hari ini bahwa kita mau belajar bagaimanakah kita bisa mengasihi satu sama lain, bagaimana kita bisa saling melayani dan juga saling menopang. Seperti
Keempat orang itu yang menggotong si lumpuh turun dari atap untuk dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Karena mereka mengasihi si lumpuh dan mereka ingin melayaninya, dan mereka bekerja bersama-sama satu sama lain menopang agar si lumpuh bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan untuk saling mengasihi, untuk perlu saling melayani, untuk perlu saling menopang, sehingga kita bisa memperkuat satu sama lain, dan juga memperkuat komunitas yang ada, dan juga pelayanan atau di gereja di mana kami ada. Kiranya Tuhan pimpin hidup kami untuk selalu ya Tuhan boleh memiliki kasih Engkau, boleh memiliki hati yang melayani dan menopang satu sama lain dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.